トライセップス魔法アリスタナックル。 Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle episode ke-6. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertempuran Babang Mas melawan seseorang. Nah, buat kalian yang udah pada penasaran, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slap bell. Di awal scene kita ditunjukin scene dan juga narasi yang udah kita lihat di episode kemarin, yang dimana Mas dan juga bestinya mempunyai misi untuk membunuh kalajengking hutan. Namun Silva dari asrama Malang mencari masalah karena suatu alasan. Terus scene pun berlanjut ke episode sekarang, yang dimana Dot nampak kewalahan melawan Silva. Dirinya yang menyadari perbedaan energi sihir yang terlalu besar, dan Mas juga kelihatan gak berguna. Dot pun berpikir keras untuk menyelamatkan cewek tersebut. Dan karena Silva merasa bosan, dirinya pun memberikan kesempatan pada Dot, yaitu jika mereka bisa bertahan dari serangan sihirnya sebanyak 5 kali, Silva nggak akan menyerang cewek itu. Ditambah lagi dirinya juga mempertaruhkan 1 koin perak. Mendengarnya membuat Dot berpikir keras dan pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Namun cewek itu mengkhawatirkan Dot dan takutnya akan terluka parah. Tapi Dot tetap ngotot, dan ternyata hal itu bukan hanya berlaku pada Dot, melainkan juga pada Babang Mas. Merasa kalau Mas tidak ada hubungannya dengan masalah mereka, Dot pun akan menerima serangan untuk Mas juga, yang artinya Dot akan menerima sebanyak 10 kali serangan Silva. Mas yang khawatir namun ditenangkan oleh Dot yang percaya kalau dirinya bisa mengatasi hal tersebut. Hingga pada akhirnya Silva mulai kegirangan karena melihat kondisi Dot yang kayaknya nggak bakal kuat menahan semua serangannya. Namun ternyata Dot masih tetap berdiri teguh hingga serangan ke-9. Dirinya yang teringat dengan sang cewek yang menangis di hadapannya. Hal itulah yang membuat Babang Dot tetap full power. Tentu aja Silva terkejut ngelihat Dot yang masih bertahan. Tapi sebagai hadiah, dirinya malah akan memberikan serangan besar untuk yang terakhir kalinya. Awalnya Silva sangat senang ngelihat Dot yang udah tepar. Namun ternyata Dot masih kembali bangkit dan bilang kalau janji di antara mereka udah dia penuhi. Bukannya apa, kayak si Silva malah menertawakan Dot yang bodohnya itu udah kelewat batas. Dot yang kembali tepar, namun dirinya masih meminta Mas untuk membawa si cewek itu dan pergi dari sana. Sedangkan sisanya akan dia urus sendiri. Dot yang masih ngotot agar Mas membawa cewek itu pergi. Betapa terkejutnya dia ketika ngelihat si cewek yang udah berusaha ia selamatkan dengan susah payah, rupanya malah sekongkol sama Silva. Tentu aja Babang Dot sakit hati ngelihat si cewek yang udah mengkhianatinya. Namun di tengah kesedihan Dot yang mendengarkan bacotan dari mereka berdua, tiba-tiba aja kue sus malah nyemplung ke mulut Silva. Tentu aja itulah Babang Mas. Mas yang udah nggak tahan dengan tingkah mereka berdua yang nggak ada akhlak, kali ini dirinya lah yang akan menerima 10 serangan Silva. Namun Shin malah pindah ke 3 sajoli yang lagi kepikiran dengan keadaan Babang Mas. Namun Finn dan Irvin percaya kalau Mas itu akan baik-baik aja. Kemudian Lance menjelaskan kalau penyihir itu ada 2 macam. Penyihir putih yang unggul dalam ilmu akademik dan sihir pendukung,
dan penyihir merah yang unggul dalam pertempuran. Dirinya yang sadar kalau sejauh ini Mas cuma mengalahkan penyihir putih aja, Lance tentu khawatir karena masih ada penyihir kelas 2 dan di atasnya yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa orang yang punya 2 garis. Setelah cukup banyak ngebacot, Shin pun kembali ke pertempuran yang dimana Silva semakin kesal ngelihat mereka yang sok kuat meski lemah. Dirinya sangat ingin menghancurkan kebanggaan dan mental mereka. Silva yang keinget dengan bajunya yang hangus karena perbuatan Dot, inilah yang terjadi. Silva yang sangat pede kalau emas nggak bakal bisa mengalahkan dirinya karena dirinya yang mendapatkan 2 koin emas sekaligus saat masih kelas 1. Silva yang kesal dengan sikap emas yang belagu, dirinya pun menyerang Babang Mas bertubi-tubi hingga pada akhirnya Babang Mas yang akan menggunakan sihir Tricep Ballista Knuckle tentu aja membuat Silva keheranan dengan mantra aneh yang ia dengar. Dan inilah yang terjadi. Buset, temukan penyok saking kuatnya pukulan Babang Mas. Di tengah Silva yang nggak percaya dengan apa yang terjadi, dengan perlahan Babang Mas menghampirinya dengan tatapan yang membuat gua merinding. Silva yang nggak ingin dirinya direndahkan, dia pun bangkit dan kembali menyerang Babang Mas. Cuma sekali pukul udah membuat Silva muntah darah saking sakitnya. Silva pun menyadari kalau dirinya nggak akan bisa bertahan dari serangan Mas berikutnya. Mas yang menjauh dan duduk di batang pohon, dirinya pun bilang kalau tadi itu baru 2 serangan aja, yang dimana Mas menagih kesongongan Silva tadi yang merasa bisa bertahan dari 10 serangannya. Betapa ketakutannya Silva ketika mendengar kalau masih ada 8 serangan lagi. Terus Babang Mas pun berdiri dan kembali mendekati Silva. Mas yang bertanya apakah Silva bisa menahan serangan ketiganya tentu aja membuat Silva gemeter ketakutan mendengar ucapan Mas tersebut dan merasa kalau dirinya bisa meninggoy jika terus seperti itu. Silva yang berharap kalau akan ada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian Babang Mas. Secara kebetulan terdengar suara begadu dari tengah hutan dan rupanya betapa terkejutnya Silva ketika melihat batu di kepala kalajengking hutan itu yang berbentuk bintang, yang dimana batu itu memiliki nilai yang jauh lebih kuat dari koin perak. Tentu aja Silva berniat kabur ketika Babang Mas tengah sibuk menghadapi kalajengking itu. Secara nggak diduga sekali Sepa langsung nyampe akhirat. Tentu aja hal itu membuat Silva semakin gemetar ngelihatnya. Di tengah semua hal yang udah terjadi, Babang Mas malah meminta agar mereka menghentikan semua itu karena ya si Silva udah ngenes parah. Mas yang ngelirik ke arah si cewek, tentu aja dirinya panik dan juga nggak nyangka kalau Silva akan kalah. Dan lagi-lagi cewek gatel ini tuh menggunakan jurusnya dan pura-pura sedih serta minta maaf pada Mas. Secara nggak diduga cewek itu dibuat terkejut dengan Babang Mas yang tiba-tiba memeluknya. Si cewek laknat yang merasa kalau Mas berhasil dia jinakkan, namun ternyata cewek laknat itu auto kena smack sama Babang Mas. Mampus. Singkat cerita, Mas pun berhasil ketemu lagi bersama para bestinya, yang dimana Irvin nampak sangat mengkhawatirkan dirinya. Sedangkan Lance dan Finn terkejut karena Mas yang berhasil mengalahkan Silva dan juga mengalahkan kalajengking dengan batu bintang, serta berhasil mengumpulkan 2 koin perak sekaligus. Finn merasa kalau langkah Mas itu berjalan lancar sejak masuk akademi. Dot yang masih teringat dengan cewek laknat tadi, melihat ekspresinya membuat Babang Mas jadi kasihan. Irvin yang nyamperin Dot karena mengkhawatirkan dirinya yang kayaknya udah babak belur. Tentu aja pastinya kalian udah tahu apa yang akan terjadi. Terus Dot pun meminta maaf pada Mas karena telah melibatkan dirinya ke dalam hal merepotkan, dan dirinya juga nggak lupa untuk berterima kasih. Namun ketika Babang Mas bilang kalau Dot itu nggak kayak biasanya, tentu aja hal itu membuat Dot heboh lagi. Lance yang tahu kalau Mas tengah diincar, dirinya pun baru mendengar kabar kalau asrama Lang sedang memburu koin dan menargetkan murid dari asrama Adler.
Dan rupanya Silva adalah salah satu dari mereka. Lance pun ngejelasin pada Mas kalau asrama Lang terdiri dari murid kalangan bangsawan. Mereka yang memihak darah murni dan perhitungan terhadap keturunan. Pastinya mereka tidak ingin orang yang gak jelas asal usulnya seperti mereka masuk ke biro sihir. Terus sebuah benda yang nampak bersinar di dalam kantong Mas, dan ketika diambil rupanya itu adalah sekeping koin emas yang berhasil dia dapatkan setelah menggabungkan 5 koin perak yang ia miliki. Mas baru menyadari asrama mereka yang dipisah. Vin pun bilang kalau itu dilakukan saat mereka baru diterima di akademi. Mas pun mengingatnya kalau waktu itu adalah fosil unicorn yang menentukan para murid untuk masuk ke asrama yang sesuai dengan sifat mereka. Awalnya si fosil unicorn ini sangat pede dengan kemampuannya yang akurat dalam menilai sifat semua murid. Namun beda cerita ketika dirinya tengah menilai Babang Mas. Betapa terkejutnya si tengkorak ini ketika ngelihat isi pikiran Babang Mas yang nggak ada otak. Tentu aja si unicorn jadi kebingungan untuk menilai Babang Mas. Ditambah lagi ekspresi Babang Mas yang udah kayak cecunguk. Dan bahkan itu pertama kalinya bagi si unicorn gak bisa menilai seseorang. Dirinya yang mencobanya sekali lagi, namun hasilnya tetap sama aja. Merasa udah pusing, dirinya pun langsung memutuskan kalau Babang Mas masuk ke asrama Adler. Setelah itu Lance pun menjelasin kalau magia lupus sang petinggi asrama Lang merupakan sekelompok beranggotakan 7 murid terkenal di akademi mereka, dan Silva pasti bawahan mereka. Demi menentukan siapa yang akan menjadi visioner suci, mereka pasti udah punya banyak koin. Oleh hal itu sebaiknya Mas menghindari asrama Lang dan bergerak bersama teman seasrama. Baru aja diingetin sama Lance, di keesokan harinya Babang Mas malah nyasar di lorong akademi, yang dimana dirinya tengah kebingungan mencari ruangan yang ia tuju. Setibanya di salah satu pintu, Babang Mas yang ingin masuk, seperti biasa dirinya bingung mau mendorong atau menarik pintu tersebut. Shin pun pindah ke dalam ruangan yang dimana terlihat Silva yang meminta maaf pada seorang siswa yang kayaknya dia tuh adalah atasannya. Rupanya itu adalah organisasi magia lupus, kelompok yang diceritakan oleh Lance tadi. Mereka nampak sangat kejam dan tidak memaafkan Silva yang telah kalah serta kehilangan semua koin yang ia miliki. Dan feeling gua sih kayaknya murid ini tuh merupakan sang pemimpin, karena dari kekuatannya yang tanpa menggunakan ramalan atau katalisator, dirinya mengubah Silva menjadi boneka. Nih orang emang gak ada otak. Silva yang udah dijadikan boneka itu malah langsung dijadikan sebagai salah satu koleksinya. Bahkan si songong ini kelihatan berbacot-bacotan dengan boneka yang dia anggap sebagai ibunya. Di tengah asik-asiknya ngebacot, betapa terkejutnya si songong ini ketika ngelihat Babang Mas yang masuk ke ruangan mereka. Rupanya pintu yang ingin Babang Mas masuki tadi itu adalah pintu ruangan magia lupus. Dan yap, situlah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-6. Wede, baru aja diingetin sama Lance, Babang Mas malah dengan santuy memasuki ruangan magia lupus tanpa sengaja. Udah masuk sembarangan, malah nyopotin pintu pula. Tentu aja jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah akan terjadi pertempuran yang akan menggelegarkan dunia wibu? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.